Kita kadang mendengar, atau bahkan mungkin bukan sekedar kadang, tapi sering mendengar seseorang yang mengasosiasikan penderitaan dirinya itu dengan penderitaan Ayub. Seakan-akan penderitaan dirinya itu sudah begitu mirip dengan Ayub yang begitu habis-habisan itu. Pertanyaannya, benarkah memang demikian keadaan orang itu? Mari kita belajar. Halo saudara, salam sejahtera. Saya Lukas Widiantoro. Saya ingin berbagi mengenai firman Tuhan kepada saudara semua sebagai sesama orang awam di gereja. Tetapi sebagai jemaat biasa, kita pun kan bisa belajar firman secara mandiri dan merenungkannya untuk pertumbuhan iman kita dan lingkungan terdekat kita, keluarga kita, bahkan mungkin bersama dengan orang-orang di lingkungan lingkaran dekat kita, komunitas kecil kita, mungkin juga komunitas besar kita. Mungkin saudara punya komunitas kecil atau mungkin juga besar yang gemar saling berbagi mengenai kehidupan ini, mengenai Tuhan dan karyanya, bagaimana dia memelihara hidup kita yang tidak pernah berhenti itu. Dan secara sengaja ataupun tidak, kita sering mengutip ayat Alkitab dalam sharing-sharing itu. Mungkin secara literal, mungkin juga secara tidak langsung. Kita mengutip ayat Alkitab itu untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai sharing yang sedang kita hadapi atau sedang kita sampaikan. Nah, melalui media ini saya ingin berbagi mengenai kitab Ayub yang mungkin akan bermanfaat bagi kita semua, termasuk saya sendiri. Topik kita kali ini nggak akan terlalu jauh sampai PA yang mendalam ayat demi ayat, itu belum, karena kita akan membicarakan mengenai kitab Ayub itu sendiri dulu, atau mengenai latar belakang Ayub dan kitab Ayub itu sendiri. Jadi belum sampai pada pembahasan ayat per ayat. Mungkin nanti pada kesempatan berikut baru saya rencanakan untuk kita membahas ayat per ayat. Tapi itu kali ini belum. Kali ini kita akan membahas mengenai kitabnya dan mengenai diri Ayub itu sendiri. Baiklah, mari kita mulai membahas tentang kitab yang ajaib ini. Pertama-tama saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa Ayub itu punya kesabaran yang luar biasa. Dia sabar dan tabah yang luar biasa panjang dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan pada hidupnya yang sebenarnya sudah berjalan baik-baik saja, bahkan sangat baik-baik saja. Nah, mengenai istilah cobaan ujian itu kita bisa bahas lain kali. Tetapi pada saat ini kita akan melihat bahwa penderitaan Ayub itu sering menjadi tolok ukur bagi orang yang begitu tabah dalam menghadapi pencobaan. Jadi kadang-kadang ada orang yang menghadapi pencobaan, lalu kita menyaksikan orang itu, lalu kita secara refleks kita membandingkan penderitaan orang itu dengan penderitaan Ayub. Dan kalau orang itu tabah dan kuat dan sabar menderita, kita bahkan bisa berpikir orang ini tabah seperti Ayub. Itu kalau kita melihat orang lain. Tapi ada juga orang yang mengasosiasikan dirinya sudah mengalami pencobaan seperti Ayub, untuk menceritakan betapa beratnya pencobaan hidupnya. Tapi yang jelas intinya adalah bahwa ada pembandingan antara keadaan kita, entah saya sendiri atau orang lain, atau kita maupun orang lain, dengan apa yang terjadi pada Ayub. Nah, kita mengenal Ayub dalam pembicaraan mengenai kitab Ayub ini, seringkali kita hanya berfokus atau hanya mengingat mengenai pembicaraan penderitaannya saja. Jadi kita terfokus pada apa yang terjadi pada kisah pencobaan Ayub, kisah penderitaan, lalu begitu rupa pada akhirnya terjadi happy ending, dan di sana Tuhan bahkan melipat gandakan kebahagiaannya di akhir cerita. Padahal selain dari kisah itu, sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa tarik untuk pelajaran kita. Misalnya kalau ada kedukaan ya, misalnya ada kedukaan lalu kita
hadir dalam kedukaan itu, mungkin kita taksiah ke sana, lalu kita mendengar pendeta berkata di sana, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, kita nggak ngeh kadang bahwa itu tuh ayat diambil dari kitab Ayub. Atau mungkin juga kita mendengar misalnya, aku tahu penebusku hidup. Nah, ini juga dari kitab Ayub sebenarnya. Jadi bukan dari kitab yang lain, ini dari kitab Ayub sebenarnya. Kita kadang tidak menyadari kalau itu dari Ayub. Nah, sekarang mengenai penulisan kitab Ayub. Kita bisa melihat bahwa penulisan kitab ini merupakan keajaiban tersendiri karena kitab ini diyakini sebagai salah satu karya sastra yang paling tua di dunia. Bahkan mungkin yang paling tua itu ya Ayub ini, karena dari seluruh karya sastra di Alkitab maupun di luar Alkitab itu ini yang tercatat paling tua. Karena apa? Karena ini adalah pada zaman Abraham diyakini. Kitab ini ditulis oleh Ayub sendiri pada zaman itu. Kemudian mengenai teori ini memang ya ada yang membantah, ada yang menyanggah karena penemuan-penemuan atau analisis-analisis terakhir. Tetapi mayoritas meyakini bahwa ini adalah kitab yang ditulis pada zaman Abraham. Memang ada yang meyakini ditulis pada zaman Musa. Tapi saya sendiri cenderung ikut dalam teori yang mengatakan bahwa kitab ini ditulis pada zaman Abraham. Alasannya apa? Yang pertama, ini menulis tentang Ayub sebagai imam bagi keluarganya. Nah, kalau di dalam aturan hukum Taurat, imam itu ya harus imam, tidak boleh keluarga sendiri, tidak boleh orang tua. Nah, karena ini Ayub menjadi imam, berarti mungkin belum ada hukum Taurat pada waktu itu. Kemudian alasan berikutnya adalah tidak ada jejak mengenai kisah keluaran. Padahal keluaran itu kan keluaran bangsa Israel dari tanah Mesir itu peristiwa yang maha dahsyat. Jadi tidak mungkin terabaikan begitu saja. Jadi kalau ada kisah itu lalu di kitab Ayub ini tidak ada jejaknya, mungkin memang ini belum ada keluaran, belum ada kisah keluaran. Jadi tidak ada juga perjanjian Musa, tidak ada hukum Musa. Jadi memang mungkin sekali ini memang kisah yang lebih tua dari kisah keluaran itu sendiri. Kemudian mengenai struktur kisah Ayub. Jadi kita bisa lihat bahwa terdapat puisi-puisi yang saling bersaut-sautan, terutama di tengah-tengah antara 3 atau 4 temannya di sana saling bersautan, dan itu membuat teolog ini ragu ini kisah rekaan atau kisah nyata. Karena kalau kisah nyata kok berpuisi satu sama lain, kan tidak mungkin orang bercengkerama memakai puisi. Tetapi di sini nyatanya berpuisi. Nah, ini membuat teolog ragu apakah ini nyata atau tidak nyata, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya nyata tetapi dibumbui dengan penulisan secara puitis. Jadi penulisannya itu sudah melalui pemikiran dulu, melalui kontemplasi dulu. Jadi bukan penulisan yang spontan, tetapi penulisan yang premeditated dulu. Nah, ini akhirnya kadang disebut sebagai fact sekaligus fiction, bisa juga disebut faction di sana. Tapi ya itu pendapat, boleh-boleh saja, dan itu juga bagus pendapat itu. Nah, alasan saya mengikuti pendapat bahwa ini adalah fakta dan bukan fiksi adalah bahwa Alkitab itu, penulis-penulis Alkitab itu sebagian merujuk Ayub sebagai tokoh yang sama nyatanya dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, misalnya di Yeskiel. Nah, ini kita buka Yeskiel ya. Yeskiel, ini biar besar. Saya udah pilihkan Yeskiel di sini, mungkin biar lebih besar. Ini Yeskiel ayat 14 Yeskiel 14 ayat 19 sampai 20. Nah, ini 19 sampai 20. Foto saya hilangkan saja. Nah, ini saya baca. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah,
Mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Nah, ini bisa kita lihat bahwa Yehezkiel ini kan merujuk Ayub sebagai salah satu orang yang dibenarkan Tuhan selain Daniel dan Musa. Dan Daniel dan Musa itu adalah tokoh yang benar-benar nyata. Dan Ayub ada di sana di antara mereka. Berarti ya senyata Nuh dan Daniel. Kemudian kalau di perjanjian baru, ya Yehezkiel kan perjanjian lama. Di perjanjian baru itu kita bisa lihat di Yakobus 5 ayat 10. Yakobus kan saudara Tuhan Yesus. Kita lihat di Yakobus 5 ayat 11. Yakobus 5, ini sudah ada nih ayat Yakobus 5 ayat 11. Nah ini Yakobus 5 ayat 11 saya bacakan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah ini kan Yakobus itu mencontohkan Ayub sebagai contoh orang yang tekun di dalam Tuhan. Nah ini tokoh-tokoh perjanjian baru maupun perjanjian lama itu menganggap atau tidak ada jejak mereka itu meragukan keberadaan Ayub secara nyata. Jadi memang Ayub itu nyata. Kemudian mengenai penulisan kitab Ayub ini kan kita lihat bahwa kitab Ayub ini mengikuti kaidah-kaidah kesusastraan Ibrani yang cukup tinggi. Dan di sana ada puisi epik, ada drama, ada debat dengan plot yang alur ceritanya membuat kita itu penasaran. Kita tidak penasaran sekarang itu kan karena kita sudah tahu endingnya seperti apa. Tapi kalau kita melihat plotnya, membaca kitab Ayub sebagai orang yang pertama kali membaca dan tidak tahu endingnya, maka terutama di tengah-tengah di puisi-puisi itu kita akan kebingungan arahnya itu mau kemana sebenarnya ini. Mau pro terhadap Ayub atau mau tidak pro terhadap Ayub. Nah, kita kebingungan di sana. Itu membuat penasaran. Nah, sebelumnya saya perlu ingatkan kepada saudara-saudara bahwa sebenarnya kalau kita membahas kitab Ayub ini, alangkah baiknya tuh kita memang sebenarnya sudah membaca dulu Ayub itu dari halaman pertama, ayat pertama, sampai pasal terakhir, pasal 42 di ayat terakhir. Jadi dari huruf pertama sampai huruf terakhir itu kita sudah selesai dulu. Di sana mungkin kita sudah membaca, punya pengetahuan, menangkap maksud kitab Ayub menurut kita sendiri dulu. Itu sama sekali tidak apa-apa. Kemudian melalui pelajaran bersama ini mungkin kita bisa menangkap hal-hal yang berbeda dan kita bisa belajar lebih banyak lagi. Jadi itu mengingatkan saja, itu intermezzo saja. Kemudian kembali pada penulisan kitab Ayub. Kitab ini kan ditulis secara puitis dan bahkan bukan karena ini ada dalam Alkitab, tapi karena ini sebuah kitab puisi, maka kitab ini mendapat pujian-pujian dari penyair-penyair. Misalnya Alfred Lord Tennyson, penyair Inggris pada abad 19, itu kan juga menyebut kitab Ayub itu sebagai karya sastra yang tinggi. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa kitab Ayub ini itu disejajarkan kualitas kesusastraannya dengan karya-karya sastra yang cukup terkenal, terutama di Inggris pada waktu itu, pada abad-abad pertengahan itu, misalnya karya-karya Homer, karya Virgil, karya Dante, kemudian karya John Milton, Paradise Lost, Paradise Regained, kalau Bapak Ibu pernah mendengar itu. Kemudian Shakespeare yang begitu terkenal di Inggris pada waktu abad-abad yang lalu gitu. Dan ini kitab Ayub ini disejajarkan dengan karya mereka. Kemudian mengenai isi kitab Ayub. Nah, isi kitab Ayub ini sebenarnya merefleksikan diri kita sendiri. Pergulatan dan pergumulan Ayub mungkin berbeda, dan memang sangat berbeda dengan kita. Tetapi pertanyaan yang Ayub ajukan dalam pledoi dia bersama teman-temannya, melawan teman-temannya, atau bahkan melawan Tuhan pada waktu itu sebenarnya itu pertanyaan kita juga. Jadi Ayub ini kita banget. Penderitaannya mungkin berbeda, dan memang Ayub penderitaannya begitu memuncak, tetapi pertanyaannya sama, yang tersurat maupun yang tersirat. Mungkin pertanyaan Ayub
lebih filsafat pada awalnya. Mengapa saya hidup? Mengapa saya dilahirkan? Mengapa saya ada di sini? Untuk apa saya hidup? Kemudian kalau ada kejahatan, mengapa kejahatan itu ada? Dan mengapa saya menjadi korban kejahatan? Biasanya kejahatan itu kan korbannya orang lain, tapi kali ini kenapa saya? Itu pertanyaan yang lebih filsafat. Kemudian mungkin lebih dari sekedar pertanyaan filsafat itu, kita bisa berlanjut pada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teologis di sana. Misalnya mempertanyakan tentang kita dan Tuhan. Kalau Tuhan itu menciptakan kita, apakah dia tuh benar-benar peduli pada saya, pada dunia ini, pada kita semua? Apakah dia tuh memperhatikan hidup kita, atau dia tuh masa bodoh terhadap hidup kita? Mungkin juga yang paling sulit dipahami Ayub adalah, kan dia orang saleh ya, mengapa orang baik kok menderita? Ya, jadi Ayub tuh memprotes Tuhan karena sebenarnya dia percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu maha kuasa. Keyakinan Ayub itu benar, Tuhan baik dan Tuhan maha kuasa. Tetapi justru karena dia merasa Tuhan itu baik dan dia percaya Tuhan itu baik dan Tuhan maha kuasa, itu yang membuat dia bertanya-tanya. Ada paradoks di sana. Kalau Tuhan itu baik dan maha kuasa, maka Ayub tidak habis pikir, mengapa Tuhan yang baik itu membiarkan dia menderita? Itu susahnya. Kalau dia tidak percaya Tuhan itu baik, ya selesai, tidak akan ditanya apa-apa. Dia nggak akan bertanya Tuhan. Tuhan memang nggak baik kok. Ya saya menderita ya wajar. Memang saya ini hanya mainannya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan baik, saya menderita, nah itu dia bertanya. Tuhan maha kuasa. Kalau Tuhan tidak maha kuasa, walaupun baik, ya Ayub nggak bertanya. Tapi karena dia percaya Tuhan itu maha kuasa, jadi Ayub bertanya. Katanya maha kuasa, bisa mengubah segala sesuatu dengan sekejap dan baik pula. Mengapa membiarkan saya menderita? Nah, ini pertanyaan ini paradoksal. Ini pertanyaan kita, sering terjadi pada kita sendiri yang sedang menderita. Kenapa saya menderita? Kesalahan kita tentu saja berbeda dengan kesalahan Ayub, karena Ayub itu betul-betul disebut sebagai orang saleh. Apakah berani kita menyebut diri kita saleh? Tentu saja kan tidak. Nah, itu pertanyaan Ayub yang sebenarnya adalah pertanyaan kita sendiri. Oke, sekarang mengenai struktur kitab Ayub. Pada pendahuluan itu pada pasal-pasal pertama, pasal 1-2 itu kan berupa prosa, itu kita bisa mendapatkan informasi mengenai kesepakatan Tuhan dan iblis untuk garap Ayub gitu kira-kira. Ini kesepakatan atau ketidaksepakatan kita bisa menyebut salah satunya, karena sepertinya tidak sepakat Tuhan dan iblis itu, tapi mereka sepakat untuk melakukan sesuatu terhadap Ayub untuk menguji apakah premis Tuhan benar atau premis iblis atau hasatan atau the devil itu yang benar. Tapi masalahnya Ayub kan tidak tahu. Jadi kesepakatan di dunia roh ini Ayub tidak tahu. Kita tahu, dan kita kalau tahu lebih mudah menjalani semuanya, tapi Ayub tidak tahu, dan ini menjadikan semuanya tuh menjadi serba sulit, dan Ayub betul-betul diuji, dan pertanyaan-pertanyaan Ayub tuh begitu rupa di sana. Nah, kita bisa melihat kisahnya, kemudian ada dua plot ya di sana, plot alam roh dan plot alam manusia. Plot alam manusia ya plotnya alamnya Ayub itu. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa Ayub mengalami berbagai kedukaan, kemudian Ayub mengalami kehilangan, sakit begitu rupa, sampai dia harus menggaruk-garuk dengan beling dan seterusnya, dihina, diludahi, dihindari orang, disalah-salahkan temannya, bahkan dinasihati anak-anak, anak remaja yang masih muda, Elihu itu kan masih remaja. Kemudian pada akhirnya kan kita tahu ada happy ending di sana. Ayub ditemui Tuhan, semua pertanyaan yang diajukan dijawab oleh Tuhan, melampaui pertanyaannya dengan cara Tuhan tentu saja. Nah, kita bisa melihat bahwa kebahagiaannya juga dilipat gandakan oleh Tuhan, dan kita bisa lihat strukturnya di googling misalnya, kita bisa googling. Kita lihat di Google saja. Nah, ini kita coba lihat di sini. Kitab Ayub. Nah, kitab Ayub kita bisa lihat di sini. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa Wikipedia ini memang bukan referensi akademis bagi saudara-saudara yang
bersekolah teologi atau sekolah dimanapun, kalau Wikipedia itu hanya referensi pribadi saja, tapi tidak bisa dibuat sebagai referensi akademis, karena untuk referensi akademis diperlukan buku-buku atau sumber-sumber yang lebih akademis di sana. Tetapi kalau hanya sekedar orang awam belajar mengenai kitab Ayub misalnya, atau belajar mengenai kitab apapun, referensi kita di Wikipedia itu saya rasa sudah cukup baik, dan ini ditulis dengan cukup bertanggung jawab saya rasa. Jadi kita bisa lihat kitab Ayub di sini. Kemudian ini kalau di Kristen ya, di Kristen itu ada beberapa pengelompokan: Taurat, sejarah, puisi, dan kenabian atau nabi-nabi. Ada nabi besar, nabi kecil. Deuterokanonika untuk Katolik. Kemudian Ayub ini masuk dalam kategori puisi. Sementara kalau dalam tanah Ibrani ada Taurat, Nevi'im, nabi-nabi, Ketuvim atau tulisan-tulisan. Nah, Ayub termasuk dalam tulisan puisi di tanah Ibrani. Ada variasi perbedaan antara kitab Kristen dan kitab Ibrani ini karena proses penerjemahan dulu sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi itu hanya pengelompokan, isinya sama persis. Kemudian kita lanjut ke pokok bahasan kita di struktur. Jadi kita bisa lihat struktur di sini. Saya besarkan struktur. Nah, ini Ayub 1, 2. Ini ketutupan saya ini. Saya hilangkan saja. Saya hilangkan saya. Ayub 1, 2 ini adalah prolog atau pendahuluan yang ditulis dalam bentuk prosa. Kemudian Ayub 3 sampai 42 ayat 6 itu monolog atau dialog. Jadi sebenarnya kan Ayub itu bermonolog awalnya, karena sebelumnya teman-temannya datang menunggu diam saja, tapi Ayub gak tahan. Ayub memulainya dengan monolog, dan kemudian terjadilah dialog yang panas di sana. Dan dialog-dialog itu dan juga monolog itu bentuknya puisi. Kemudian akhirnya ditutup dengan epilog yang ditulis dalam bentuk prosa. Nah, kalau kita lihat prosa, puisi, prosa ini jadi seperti sandwich di sana. Kemudian mengenai puisinya itu diawali dengan monolog oleh Ayub. Ayub kan sebenarnya diam saja, temannya mendatangi dia juga diam saja. Tetapi tidak tahan karena beberapa hari kok masa diam-diaman saja. Ayub memulai dengan monolog, dan monolog itu bentuknya sudah puisi. Kemudian dilanjutkan dengan dialog 3 babak. Babak pertama itu Elifas, Bildad, Zofar, sama dengan babak kedua. Ini semuanya dijawab oleh Ayub, direspons oleh Ayub. Kemudian babak ketiga ada Ayub dulu, kemudian Bildad, kemudian monolog berikutnya adalah penutup Ayub, kemudian Elihu. Elihu ini menarik juga karena ini anak muda biasanya merasa paling tahu, dan setelah itu Ayub tidak menjawab lagi. Kemudian baru muncul jawaban Tuhan di sana, dan Ayub langsung berhadapan dengan Tuhan, dan Ayub mendapatkan begitu banyak hal dari Tuhan. Oke, baik saudara-saudara, kita tidak perlu berpanjang-panjang mengenai gambaran kitab Ayub ini, dan kita cukupkan sampai di sini dulu saja. Karena pada kesempatan berikut baru kita akan ber-PA mengenai ayat-ayat dalam kitab Ayub. Nah, kita akan ber-PA ringan saja nanti. Kita akan melihat mengenai ayat-ayat di kitab Ayub. Kemudian kita mungkin menambahkan informasi jika ada nanti. Kita mungkin juga tidak akan ber-PA panjang mengenai puisi, karena puisi itu kan bertele-tele di sana, cukup panjang, bersaut-sautan, dan arahnya tuh kalau kita tidak tahu endingnya itu arahnya tidak jelas mau kemana sebenarnya mereka saling bersaut-sautan itu. Bagi yang suka puisi tentu saja itu akan menarik. Saya juga tertarik, tapi kalau sepanjang itu ya jadi berat buat saya. Tapi saya baca semua, saya udah baca semua. Nah, bagi yang kurang menyukai itu menjadi seperti perbantahan yang tidak ada ujungnya. Tapi anyway, kita akan membahas kitab Ayub secara keseluruhan nanti dari pasal pertama sampai pasal 42. Kita akan ambil bagian-bagian yang dirasa
penting bagi kita, semuanya penting, tapi yang dirasa paling mengena buat kita. Dan untuk saat ini saya rasa kita sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati, sampai jumpa.